Shalom Bapak Ibu Jemaat anggota PKLU. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan yang sehat. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 14 dengan tema hidup ini adalah kesempatan sesuai dengan sabda bina umat. Bapak Ibu berbicara mengenai kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan dapat diartikan sebagai peluang. Peluang karena kita dapat mengambilnya atau kita juga dapat mengabaikannya. Dan kesempatan itu berbicara juga mengenai waktu. Mengapa waktu? Karena kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Memang sangat sepele, tetapi kadangkala apabila kita mengabaikan suatu kesempatan dan pada akhirnya kita akan menyesalinya. Maka dari itu, prinsip ini mau mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada demi memberikan suatu karya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dapat menghasilkan suatu karya, maka akan muncul sebuah kepuasan tersendiri dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, maka kemudian itu akan menimbulkan suatu kekecewaan. Dan hal ini serupa dengan yang dialami oleh Raja Asa. Kesempatan untuk mendapatkan berkat Allah dengan cara hidup setia kepada Tuhan akhirnya tidak dapat didapatkan oleh Asa. Bapak Ibu, siapakah Asa? Asa adalah seorang raja yang memimpin bangsa Yehuda. Pada awal pemerintahannya, Asa ini memiliki standar hidup yang baik, standar hidup yang benar di mata Tuhan. Dan hal ini terbukti ketika Asa melakukan pembaharuan bagi bangsa Yehuda. Pembaharuan yang dilakukan oleh Asa ini bisa kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 15, di mana Asa memberantas penyembahan berhala, Asa menyingkirkan dewa-dewa, Asa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan Asa juga mengadakan perjanjian untuk hidup mencari dan menemukan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya pada tahun ke-36 masa kepemimpinan Asa, Asa ini harus menghadapi ancaman dari Baesa, yaitu raja dari Israel Utara yang hendak menyerang Yehuda dengan cara menghalangi lalu lintas ekonomi Yehuda. Dan ketika menghadapi kondisi kritis seperti ini, nyatanya Asa ini kemudian mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan Ben-Hadad. Ben-Hadad ini adalah seorang raja dari kerajaan Aram. Ben-Hadad yang awalnya bergabung dengan Baesa, kemudian berbalik menjadi musuh. Dan atas permintaan Asa, maka Ben-Hadad ini menyerang dan menaklukkan kota-kota penting yang berada di Israel Utara. Memang Bapak Ibu, sepintas itu tidak tampak adanya masalah ketika Asa melakukan kerjasama dengan Ben-Hadad. Tetapi Bapak Ibu, dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni pada ayat 2-3, bisa kita lihat bahwa ternyata Asa ini menyuap Ben-Hadad. Asa menyuap Ben-Hadad dengan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan raja.
Asa dalam kekhawatirannya terhadap ancaman Baesa itu tidak segera datang kepada Allah untuk meminta tolong, melainkan Asa ini meminta tolong kepada Ben-Hadad dengan cara yang dapat dikatakan cara yang bodoh di mata Tuhan, yaitu menyuap emas dan perak. Akibat dari kerjasamanya ini membuat keberadaan Allah itu tersingkirkan, dan kemudian hal ini membawa sikap ketidaksetiaan Asa yang terbukti ketika keputusan Asa menahan Hanani. Hanani ini adalah seorang utusan Allah. Dan juga ketika Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian lama-kelamaan itu menjadi semakin parah. Dan dalam kesakitannya itu Asa tidak mencari pertolongan kepada Allah, melainkan Asa ini mencari pertolongan kepada tabib. Bapak Ibu anggota jemaat PKLU, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk hidup senantiasa setia kepada Tuhan. Hendaklah kita jangan seperti Asa yang awalnya setia hidup di dalam Allah. Asa melakukan pembaharuan sehingga kemudian Allah memberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan Ethiopia dan Libya. Tetapi pada akhirnya Asa berubah, dan Asa berubah hidup tidak setia kepada Allah. Maka dari itu, kesempatan untuk menerima berkat Allah untuk berkuasa dan berjaya melebihi Ben-Hadad pada akhirnya itu hilang begitu saja. Atas sikapnya inilah maka kejayaan Asa haruslah berakhir. Bahkan ketika Asa sakit di akhir hidupnya, ia tidak mendapat berkat kesembuhan dari Allah karena kesalahan dia sendiri, karena dia lebih mengandalkan seorang tabib. Dan Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan kehidupan jemaat PKLU, makna kesempatan ini sangatlah berarti ketika kita menjalani kehidupan kita di usia yang lanjut, di mana sebagai anggota-anggota PKLU kita dapat melihat kesempatan hidup yang kita miliki dengan menikmati waktu bersama dengan keluarga. Misalnya saja berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara, bercanda gurau, dan kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak cucu. Dan hal-hal ini merupakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, meskipun usia kita yang sudah renta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dalam setiap kehidupan kita, jangan kita kendor untuk selalu hidup setia kepada Tuhan, agar hidup yang kita jalani ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan untuk menjadi pembuktian iman kita kepadanya. Selamat menjalani hari-hari dengan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anggota jemaat PKLU. Amin.